Dan berikut ini adalah langkah-langkah penelitian dari awal sampai akhir, di mana pertama dilakukan studi pustaka, selanjutnya pengambilan data, kemudian dilanjutkan proses processing data, kemudian pengembangan dan pelatihan model, dilanjutkan lagi pengujian model, terus prediksi model, kemudian evaluasi model, selesai. Untuk lebih lanjut akan dijelaskan dalam slide berikutnya. Berikut ini studi pustaka, yaitu dilakukan pembelajaran terhadap literatur yang berhubungan dengan objek penelitian yang dipelajari untuk mendukung proses penyelesaian penelitian sampai selesai. Selanjutnya ada pengambilan data, yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari situs Kaggle, di mana data tersebut berjumlah sebanyak 303 yang terdiri dari 13 atribut input dan satu kelas target. 13 atribut input itu antara lain adalah umur, jenis kelamin, chest band type, dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan preprocessing data. Preprocessing data ini adalah di dalam preprocessing data ini dilakukan dua proses, yaitu normalisasi data sehingga jarak antar data tidak terlalu signifikan, dan kemudian dilakukan juga pembagian data untuk data training dan data testing, di mana proporsinya adalah 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Selanjutnya pengembangan dan pelatihan model. Berdasarkan penelitian ini, parameter input layer terdiri dari input layer, hidden layer, output layer, dan fungsi aktivasi yang digunakan. Di mana input layer terdiri dari 13 variabel, yaitu 13 neuron, yaitu di mana 13 variabel data penelitian, antara lain age, sex, CP, dan seterusnya. Kemudian di metode hidden layer akan digunakan metode thumb untuk menentukan jumlah neuron pada hidden layer, yaitu sebesar 2/3 dari input neuron. Kemudian untuk output layer terdiri dari satu neuron yaitu menjelaskan kelas apakah si pasien mengalami penyakit jantung ataupun bebas dari penyakit jantung. Dan fungsi aktivasi yang digunakan ini terdapat 3, yaitu sigmoid, tan, dan gaussian. Selanjutnya ini adalah gambaran arsitektur diagnosis penyakit jantung menggunakan ILN classifier, di mana di input layer terdiri dari 13 input neuron ditambah satu bias, kemudian bergerak maju menuju hidden layer dihubungkan oleh bobot, dan di hidden layer terdiri dari satu lapisan, kemudian menuju output layer menggunakan fungsi aktivasi, dan nanti hasilnya akan menghasilkan di output apakah seorang pasien ini terkena ataupun tidak terkena penyakit jantung. Hasil dan pembahasan selanjutnya dalam penelitian ini akan dilakukan 3 skenario, yaitu yang pertama bertujuan untuk mengetahui kinerja model ILN dengan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid, dan parameter jumlah hidden neuron juga akan dibandingkan pada model ini. Dalam skenario ini dihasilkan akurasi terbaik pada angka 92% dengan jumlah hidden neuronnya sebanyak 262. Kemudian pada skenario yang kedua bertujuan untuk menguji model ILN classifier dengan fungsi aktivasi Gaussian dan jumlah hidden neuron yang berbeda, di mana setelah dilakukan skenarionya didapatkan akurasi terbaik pada
pada angka 92% dengan jumlah hidden neuron sebanyak 162. Selanjutnya ada skenario yang terakhir, yaitu menguji model ILM classifier dengan fungsi aktivasi TAN dan beberapa jumlah hidden neuron yang berbeda. Dan didapatkan bahwa 88% adalah nilai akurasi terbaik dengan model ini. Pada saat jumlah hidden neuronnya sebanyak 262, 762, 1062 dan 1362 hidden neuron. Kemudian setelah dilakukan perbandingan antara ketiga skenario, didapatkan model terbaik tercapai dengan akurasi sebesar 92% dengan fungsi aktivasi sigmoid dan jumlah hidden neuron sebanyak 262 yang memiliki MAE sebanyak 0,15 dan MSE sebesar 0,387. Selanjutnya demo program. Berikut ini adalah contoh proses prediksi di mana di samping telah tersedia beberapa data pasien yang mengalami ataupun yang tidak mengalami penyakit jantung, akan kita coba pasien pada baris 154, di mana ada pasien yang berumur 64 tahun dengan jenis kelamin laki-laki, kemudian CSP-nya bernilai 3, tes BPS-nya bernilai 170, kemudian kolesterolnya sebesar 227. Selanjutnya ada IBS bernilai 0. Selanjutnya resteknya juga bernilai 0. Kemudian ada talaknya bernilai 155. Lanjut, nilai eksangnya bernilai 0 atau 0. Kemudian nilai outfitnya bernilai 0,6. Lanjut, nilai slope-nya bernilai 1. Kemudian nilai CA-nya bernilai 0 dan nilai tal-nya adalah 3. Maka seharusnya dalam prediksi ini pasien mengalami penyakit jantung karena menghasilkan nilai kelas target sebesar 1. Setelah dicoba dengan proses prediksi ini, didapatkan hasil bahwa pasien positif mengalami penyakit jantung sesuai dengan data pasien yang ada di samping. Selanjutnya akan dicoba data pasien pada baris 205. Ada pasien dengan umur 68 dengan jenis kelamin laki-laki, CP-nya bernilai 2, terus tes BPS-nya 180, kolesterolnya bernilai 274, FBS-nya bernilai 1, input resteknya bernilai 0, talaknya bernilai 150, eksangnya bernilai 1, outfitnya bernilai 1,6, slope-nya bernilai 1, CA-nya bernilai 0, dan talaknya bernilai 3. Dan didapatkan hasil pasien mengalami negatif penyakit jantung. Kemudian kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang telah dilakukan pada penelitian skripsi ini tentang pemilihan model terbaik diagnosis penyakit jantung menggunakan metode external learning machine, maka dapat disimpulkan bahwa model ILM terbaik dalam mendiagnosis penyakit jantung tercapai pada akurasi 92% dengan fungsi aktivasi sigmoid dan jumlah hidden neuron sebanyak 262 dengan MAE dan MST sebesar 0,15 dan 0,387. Sedangkan saran dalam penelitian ini adalah
Sedangkan saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya dari deskripsi tentang diagnosis penyakit jantung adalah penggunaan dataset yang lebih besar dan yang lebih terbaru. Selain itu, pengembangan metode ILM dengan metode lain yang memungkinkan peningkatan performa penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.